Masih melanjutkan pembahasan tentang kitab atau buku Kenapa Umat Islam Tertinggal, halaman 102 dan 103. Sebelumnya, video saya yang sebelumnya membahas bagaimana kaum Jahid dan kaum Jumud itu membuat umat Islam mundur. Kaum Jahid adalah kaum yang mengingkari masa lalu atau ingin menghapus masa lalu atau budaya-budaya yang ada, tentunya budaya-budaya Islam loh ya. Sedangkan kaum Jumud, mereka yang tetap ingin mengambil sistem yang lama dan tidak mau menerima perubahan atau perkembangan ya. Karena hukum fikih itu berubah sesuai dengan kondisi yang kita alami ya. Sebagai contoh, dahulu orang-orang adzan pakai menara ya, di tempat yang tinggi, di bukit atau di menara, menggunakan menara atau di atas atap supaya orang-orang kedengeran suaranya ya. Kemudian di zaman sekarang muncul mikrofon ya, atau toa pembesar itu suara. Tujuannya adzan dengan itu supaya orang-orang datang ke masjid, yang rumahnya jauh atau yang dalam perjalanan mendengar suara adzan bisa datang ke masjid. Sumber suara itu dari mana mereka bisa tahu dan mendatangi masjid itu. Nah, muadzin yang tadinya adzan di tempat yang tinggi, istihad akhirnya berubah ya. Istihad fikih itu berubah, orang akhirnya adzan dekat dengan mihrab karena ada mik di situ. Tapi aslinya adzan itu di tempat yang tinggi ya. Bilal dahulu adzan di tempat yang tinggi, tempat supaya orang-orang yang di pasar kedengeran kemudian datang ke masjid. Kemudian di zaman Daulah Abbasiyah didirikan menara supaya suaranya sampai ke kampung yang lebih jauh dan orang datang ke masjid. Sekarang istihadnya berubah lagi, adanya toa, pengeras suara supaya orang yang lebih jauh bisa dengar dan datang ke masjid untuk sholat. Atau sudah tahu bahwa ini sudah waktu masuknya sholat ya. Dan istihad itu pasti akan berubah, tidak akan tetap pada satu keadaan. Karena kondisi berubah, pasti istihadnya akan berubah ya. Ini juga membantah orang yang terlalu taklid pada madhab tertentu. Misalnya, saya akan megang pendapat ini aja, pendapat ini paling benar. Ketika fikih sudah berubah, kondisi berubah, dia tetap berpegang sama itu dan tidak mau menerima perubahan. Itu namanya jumud, beku ya. Baik. Sekarang upaya Barat melestarikan kebangsaannya. Ini karena beliau mengarang buku ini di abad ke-20, jadi kondisinya masih Eropa itu mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Cobalah lihat Eropa yang kini menjadi contoh ideal dalam melestarikan kebangsaan. Kita dapati setiap bangsa Eropa enggan berasimilasi dengan bangsa lain. Sesama Eropa, bangsa Inggris ingin tetap menjadi bangsa Inggris. Bangsa Perancis ingin tetap menjadi bangsa Perancis. Bangsa Jerman ingin tetap menjadi bangsa Jerman. Bangsa Italia ingin tetap menjadi bangsa Italia. Bangsa Rusia juga ingin tetap menjadi bangsa Rusia. Begitu seterusnya. Yang lebih mengesankan, Irlandia, bangsa kecil yang bertetangga dengan Inggris, telah 700 tahun lebih diusahakan Inggris agar dapat berasimilasi dengan mereka. Namun mereka tidak sudi menjadi bangsa Inggris. Mereka pun tetap menjadi bangsa Irlandia yang memiliki bahasa, keyakinan, rasa, dan adat istiadat sendiri. Di Prancis, bangsa Britain memilih untuk tetap mempertahankan orisinalitas mereka, dan di belahan selatan Prancis, bangsa Basque mempertahankan kebangsaan mereka dari hegemoni bangsa Gotik, Arab, Spanyol. Lalu terakhir Prancis. Mereka yang total berjumlah 1 juta jiwa itu pun tetap melestarikan bahasa, pakaian, adat, istiadat, dan seluruh kondisi mereka.
Bangsa Fleming pun tidak mau menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa mereka ataupun budaya Perancis sebagai budaya mereka. Mereka terus berunjuk rasa di Belgia hingga akhirnya negara Belgia terpaksa mengakui bahasa Fleming sebagai bahasa resmi mereka. Ya. Kemudian di Swiss ada 3 golongan. Satu golongan berbahasa Jerman, jumlah mereka mencapai 2.880.000 jiwa. Kedua, golongan berbahasa Italia, jumlah mereka 200.000 jiwa, lebih sedikit. Dan ketiga, golongan berbahasa Perancis. Setiap golongan tersebut melestarikan bahasa dan aturan hidup masing-masing. Padahal kepentingan politik mereka sama, bahkan mereka hidup dalam satu kerajaan. Jadi bayangkan bangsa-bangsa itu mereka hidup dalam satu kerajaan, mereka tetap menjaga budaya mereka. Adat istiadat, bahasa daerah mereka tetap pegang. Negara tetap satu, atau mungkin negara itu negara sistemnya federal, tapi rakyatlah yang menentukan bahwa saya budaya ini tetap saya pegang, tidak ikut arus berubah. Mungkin secara teknologi, pendidikan, dan lainnya mereka berubah, tapi secara adat istiadat bahasa mereka tetap mereka pegang.